Langsung saja kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Keberhasilan Pembelajaran. Teman-teman tahu nggak apa itu keberhasilan pembelajaran? Keberhasilan secara etimologi yaitu berasal dari kata hasil, yang artinya sesuatu yang diadakan oleh usaha. Sedangkan belajar ialah suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan. Jadi, keberhasilan pembelajaran mengandung makna ketuntasan dalam belajar dan ketuntasan dalam proses pembelajaran. Artinya, belajar tuntas adalah tercapainya kompetensi yang meliputi pengetahuan, keterampilan, sikap, atau nilai yang diwujudkan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Kemudian, keberhasilan peserta didik menyelesaikan serangkaian tes itu bisa menjadikan tolak ukur kita sebagai guru seberapa masuknya pelajaran yang kita ajarkan kepada anak-anak atau seberapa berhasilnya suatu pembelajaran, yaitu setiap keberhasilan tersebut dihubungkan dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang ditetapkan oleh kurikulum. Ketercapaian keterampilan vokasional atau praktek bergantung pada tingkat resiko dan tingkat kesulitan. Ditetapkan idealnya sebesar 75%. Jadi, keberhasilan suatu pendidikan itu dinilai dari seberapa bisa siswa itu menyelesaikan serangkaian tes, dan bisa menjadi tolak ukur seorang guru untuk evaluasi hasil pembelajaran siswa. Jadi itu bisa disebut bisa dibilang kriteria keberhasilan pembelajaran. Jadi itu bisa disebut bisa dibilang kriteria keberhasilan pembelajaran. Kemudian faktor penyebab kegagalan dari pendukung keberhasilan pembelajaran. Salah satu jenis penilaian yang dapat dilakukan guru dalam pembelajaran adalah penilaian diagnostik, yaitu penilaian yang berfungsi mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kegagalan atau pendukung keberhasilan dalam pembelajaran. Berdasarkan hasil penelitian diagnostik ini, kita dapat melakukan perbaikan-perbaikan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Jika kita tidak mengetahui faktor-faktor penyebab kegagalan atau pendukung keberhasilan, maka akan sulit bagi kita untuk memperbaiki kualitas pembelajaran. Jadi kita sebagai guru alangkah baiknya ketika misalkan hasil dari keberhasilan suatu pembelajaran itu ternyata kurang baik, istilahnya hasilnya itu tidak mencapai kriteria idealnya sesuai kompetensi, maka kita harus mencari faktor penyebabnya. Kenapa nih tujuan pembelajaran yang harusnya tercapai kok tidak tercapai? Apa ada kendala atau sebab lainnya? Kita sebagai guru wajib untuk mencari tahu agar dapat memperbaikinya. Kemudian untuk bisa mengoptimalkan proses dan hasil belajar, upayanya dapat kita lakukan dengan merancang
dan mengajukan berbagai alternatif pemecahan sesuai hasil identifikasi faktor-faktor penyebab kegagalan dan pendukung keberhasilan. Upaya tersebut bisa kita lakukan berupa perbaikan atau bisa kita sebut biasanya remedian. Ketika tes kemudian hasilnya tidak sesuai dengan atau tidak sesuai dengan KKM gitu ya, kan biasanya anak-anak ada remedian untuk memperbaiki nilainya. Mungkin pada saat tes atau saat mengerjakan, mungkin ketika mereka menghadapi ujian atau tes, mereka sedang dalam keadaan atau siswa dalam keadaan yang sakit atau gugup atau bahkan ada masalah lainnya sehingga membuat mereka tidak konsentrasi pada soal ujian atau tes. Jadi menjadi penyebab faktor turunnya nilai atau kurangnya keberhasilan. Sehingga makanya adanya remedian itu untuk memperbaiki hasil yang kurang maksimal. Sedangkan remedian itu apa sih? Dalam kamus bahasa Inggris, kata remedial artinya ya yang berhubungan dengan perbaikan. Jadi pengajaran remedial merupakan bentuk khusus pengajaran yang menjadi penghambat atau yang dapat menimbulkan masalah atau kesulitan belajar bagi peserta didik. Kemudian pengayaan. Pengayaan sendiri dapat diartikan sebagai pengalaman atau kegiatan peserta didik yang melampaui persyaratan minimal yang ditentukan oleh kurikulum dan tidak semua peserta didik dapat melakukannya. Jadi pengayaan ini gak semua peserta didik dapat melakukannya, hanya beberapa saja. Kemudian yang terakhir, strategi remedial. Strategi remedial itu apa aja? Yang pertama yaitu 1. Kesulitan belajar ringan biasanya dijumpai pada peserta didik yang kurang perhatian di saat mengikuti pelajaran. Biasanya anak-anak yang melakukan remedial itu ada beberapa faktor, salah satunya ini. Kemudian yang kedua, kesulitan belajar sedang dijumpai pada peserta didik yang mengalami gangguan belajar yang berasal dari luar dirinya, misalnya faktor keluarga, lingkungan, tempat tinggal, pergaulan, dan sebagainya. Seperti yang tadi sebelumnya saya jelaskan, mungkin ketika ujian anak sedang dalam keadaan sakit atau gugup atau bahkan faktor keluarga, lingkungan, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu kesulitan belajar berat yang dijumpai oleh peserta didik yang mengalami ketunaan pada diri mereka, misalnya yang tunarungu, tunanetra, tunadaksa, dan seterusnya. Kemudian untuk strategi pengayaan itu ada belajar kelompok, bentuk-bentuk pelaksanaan pengayaan, ada belajar mandiri, belajar berbasis tema, dan pemandatan kurikulum. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan atau sanggahan, monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar berat yang dijumpai oleh peserta didik yang mengalami ketunaan pada diri mereka, misalnya yang tunarungu, tunanetra, tunadaksa, dan seterusnya. Kemudian
Untuk strategi pengayaan itu ada belajar kelompok, bentuk-bentuk pelaksanaan pengayaan, ada belajar mandiri, belajar berbasis tema, dan pemandatan kurikulum. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan atau sanggahan, monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.